menata seluruh bangunan dan fasilitas yang ada di areal tempat suci dari Mandala Soring Ambal-Ambal sampai Luhuring Ambal-Ambal seperti warung, toilet, rumah, tempat parkir, dan bangunan sejenisnya. Menyediakan bangunan parkir yang memadai di areal Soring Pura Manikmas, menyediakan tempat pasandekan dan fasilitas UMKM yang memadai di areal Soring Pura Manikmas dan Bencingah, menyediakan dan menata Margi Agung, jaringan jalan dan ruang pejalan kaki di areal Palemahan. Saudara-saudara sekalian, bertemu lagi dengan NBC, Narayana Bali Channel. Hari ini kami kedatangan tamu penting dari Karangasem. Tiada lain adalah Jero Bendesa Adat Besakeh. Pak Jero, Desa Adat Besakeh. Beliau adalah bendesa di mana sekarang Pura Besakeh sedang ditata oleh pemerintah, khususnya pembangunan parkir. Kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan kondisi masyarakat desa adat yang bersangkutan. Besakeh ini di Kecamatan Rendang, Pak ya? Nggih, sama Rendang, Kabupaten Karangasem. Jero Bendesa sejak kapan jadi bendesa ya? 2017. 2017. Ya. Jadi sudah hampir 5 tahun. 5 tahun lebih. 5 tahun. Oh, lagi 24 akhir. Oh, masa jabatan bendesa 8 tahun. Kalau di Besakeh 8 tahun sesuai dengan 8 tahun ya. Beda dengan desa adat yang lain. Oh, begitu. Ada 8 tahunnya. Oh. Nah, kebetulan begitu Jero Bendesa Widiarta ya. Widiarta. Jero Bendesa Widiarta jadi ya anggaplah pemimpin desa adat, pemerintah memberikan semacam proyek yang cukup besar saya kira. Sangat besar. Cukup sangat besar untuk menata minimal lingkungan Pura Besakeh. Jadi parkir dibuatkan, kemudian rencana relokasi pedagang juga ada. Ya, pedagang juga akan direlokasi yang baik. Relokasi yang baik. Kira-kira kalau sudah jadi bagaimana anunya Pak Bendesa? Kalau sudah jadi nanti proyek yang rencananya tahun 2023 ya? Kalau jadi sesuai dengan progres, Desember tahun 2022. 2022 sudah jadi? Sudah jadi. Di tahun 2023 sudah Pemlaspas menyatukan pelemahan sudah. Tahun 2023. Sekarang sudah berapa persen tuh kalau salah? Kalau ada dibagi 3 ini. Ada TJS. Waskita TJS itu 46% hampir per kemarin. 46%. Tanggal 20. Ya, sudah. Hampir 50%. Ya, hampir 50%. Kalau ring PP 14,25% per tanggal 21 Maret kemarin. Oh gitu. Ya. Karena itu pemula pekerjaannya itu memang betul-betul urugan dari persiapan awal dari Agustus tahun 2021. Ya. Kita sering melihat masa-masa yang lalu itu kalau ada piodalan atau karya ring Besakeh itu kan pedagang-pedagang melubar sampai sampai keluar. Ya. Kadang-kadang masuk di pura, di pelemahan dan lain sebagainya. Ya. Kalau nanti ini jadi bagaimana posisinya? Kalau program perlindungan kawasan Pura Agung ini jadi, tentunya dari parkir yang sudah disediakan di Manikmas, kalau khusus pedagang kaki lima dan pedagang yang ada, yang dibebaskan tanahnya waktu ini, akan dibuatkan relokasi khusus. Relokasi khusus pedagang itu di Bencingah. Relokasi khusus dia. Ya, di Bencingah. Nanti alur keluar masuknya di depan pedagang itu terlewati semua. Alur pulangnya. Waktu alur pulang kita lihat baru terlewati. Ketemu pedagang. Ketemu pedagang. Waktu masuk itu tidak ada pedagang. Ada pedagang di Margi Agung. Margi Agung di rumah-rumah warga itu. Oh, di rumah. Jadi di dalam rumah. Jadi pedagang asal Besakeh lah. Asal Besakeh. Bukan pendatang dari luar. Diharapkan tidak ada di luar. Kadang-kadang kan kita lihat yang tahun-tahun lalu agak semrawut itu sampai. Karena tahun-tahun yang lalu katakanlah itu parkir belum sedia.
Kantong parkir belum sedia, banyak kantong-kantong parkir pribadi. Iya. Dikontrakan keluarlah kadang kepada semeton di luar itu. Iya. Saudara-saudara sekalian, untuk dimaklumi, sekarang pemerintah khususnya PUPR Pak ya. PUPR atas perjuangan Pak Gubernur kita Pak Koster sedang membangun parkir bertingkat berapa Pak? Ada 4, ada 3. Ada basement ya. Ada basement. Ya, basementnya turun. Ya. Bukan naik. Bukan naik. Bukan naik. Jadi biar sejajar dengan Margi Agung itu, tidak boleh. Oh, jadi parkir di bawah ini. Di bawah. Bukan kelihatan di bawah nanti ada tebingan-tebingan itu tidak di bawah tanah. Gitu. Jadi yang nilainya cukup tinggi. Berapa Pak itu nilainya? Maaf, masalah nilai berapa itu. Miliar itu kalau tidak salah. Kalau katanya secara kami dengar secara umum, anggaran APBN itu 504 miliar. Ya, itu anggaran APBD kan ada itu. Ada pembebasan tanah, ada anggaran itu pembebasan tanah itu tanggung jawab pemerintah daerah. Tanggung jawab pemerintah daerah. Ya. Jadi kita harus bersyukur saudara-saudara sekalian bahwa PUPR tahun ini sudah membangunkan kita khususnya di Besakeh minimal tempat parkir yang nilainya hampir di atas 500 M. 500 M. Ini luar biasa ini Pak. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Abad 21 ini sejarah yang tidak terlupakan. Ini sejarah nih. Oh sejarah Pak ya. Iya, sejarah. Nah saya belum pernah dengar itu parkir khusus menampung mobil itu berapa rencananya Pak? Ada kalau di bawah dibagi 3. Di parkir Mandek Mas ada parkiran sepeda motor, ada bus, ada mobil. Itu kapasitas bus itu 114, kapasitas 114 bus. Ya, di lantai atas itu paling atas. Oh, lantai atas. Yang sepeda motor itu ada khusus dibuatkan parkir sepeda motor. Kalau parkir mobil 1.200 sekian lah. Itu mobil. Ya. 1.200 sekian. Ya. Jadi kalau parkir sudah jadi, gedung parkir sudah jadi, bus-bus masyarakat yang nangkil ke Purwoneko tidak ada di jalan gitu? Di sisi lain kan satu pintu, harus terlewati Margi Agung. Di sana betul-betul mengembalikan tatanan yang terdahulu, tetua kita. Kalau di Margi Agung, itu Margi Agung, ada Gunung Agung, kami cerita dulu, ada Gunung Agung, Pura Agung, Bencinga Agung, ada Margi Agung. Margi Agung salah satu disakralkan. Makin numun, sebentar lu. Margi Agung itu yang di kanan itu, yang dari selatan. Lurus dari Bencinga Agung ke selatan itu menuju Pura Mandek Mas. Itu mengembalikan tatanan leluhur kita. Oh, tatanan yang lama dikembalikan. Tatanan dikembalikan. Bagi umat datang ke Besakeh sembahyang harus terlewati Margi Agung, ada Tirta Cemara Geseng. Nah, yang Pak maksud Margi Agung itu yang mana? Di depan jalan lama itu. Jalan lama di depan Gua Raja itu Margi Agung ke selatan. Nah, sebentar kan ada pertigaan begini. Iya. Yang ke sini. Yang dari selatan menuju ke dalam Puri kan lurus ke dalam Puri. Ya, lurus. Belok ke kanan dari selatan. Belok ke kanan itu Margi Ketemulah Agung. parkir Mandek Mas, ketemulah Margi Agung. Oh, gitu. Margi Agung 700 meter dari titik selatan Candi sampai ketemu di titik utaranya Bencinga, 700 meter. Oh gitu. Itu Margi Agung ya? Margi Agung. Jadi pemedak itu harus lewat sana? Semestinya harus. Nanti budalnya bulannya kembali di sana, kembali ke sana? Tempat di parkiran Mandek Mas itu. Dengan alur, dibuatkan alur untuk ke kanan? Ke kanan. Di relokasi pedagang yang ada di Bencinga itu. Nanti gitu. lokasi pedagang, taman, wanti dan lain sebagainya. Lengkap. Sebentar loh, kalau dari parkir ke kita sampai di bawah Puro itu berapa meter itu? Ujung selatan Margi Agung yang candinya candi di depan itu menandakan Margi Agung. Itu 700 meter. Berapa Pak? 700 meter. Oh, tidak sampai 1 kilo lah. Kalau sampai ring tidak sampai 1 kilo. Ya. Landai kita jalan ya. Landai itu langsung udah nanya sedikit. Langsung Bencinga. Undang-undang gitu. Ya. Oh, tidak begitu Pak ya. 700 meter. Tidak begitu jauh ya. Tidak begitu jauh. Dibanding parkir Pak yang di bawah itu.
Kalau dibanding dengan parkir Kedungdung itu hampir 2,5 kilo masuk pura. Jauh itu. juga itu. Enggak, bagi jauh. yang berumur seperti saya jauh juga. Enggak, jauh juga. Kadang-kadang pakai ojek. Mudah-mudahan yang nanti kaitan dengan shuttle bus juga berharap kami bagi umat yang tangkil ke Besakih itu yang sudah umuran yang agak itu biar shuttle bus lah ngangkut. Oh gitu. Dekat yang 700 meter itu. Ya disiapkan shuttle Oh gitu busnya. ya. Udah ada rancangan Ya. shuttle. Oke. Begini Pak, dalam proses kan ada tanah pribadi juga dibebaskan ya? Ada. Ada. Ada 2 tahapan yang sudah Ya, 2 terbebaskan. tahapan itu dananya dari pemerintah daerah. Anggaran APBD khusus Pemprov Bali. Jadi sudah tidak ada masalah Pak ya? Astungkare, ya. walaupun 1-2 ada, tetapi Astungkare semua sudah setuju berkaitan sudah dengan. mulai, ya. Nah, kalau setelah parkir jadi misalnya Pak, penataan itu betul-betul komplit begitu. Ada yang kedua kaitan parkir sudah jadi, relokasi pedagang sudah, akan dibuatkan suatu view pandang. Ya. View pandang bagi wisatawan yang datang ke Besakih, Besakih, mengunjungi Besakih. Besakih merupakan daya tarik ini. Ya betul. Daya tariknya kita bonus di sana. Daya tariknya tidak masuk pura, tidak masuk ke dalam periangan pura itu, melainkan dibuatkan tempat view pandang. Dari sanalah ngontrol tempat posisi-posisi di sebelah barat pesucian pura. Itu nanti itu pun progres. Pandang itu berupa video atau langsung ke pura? Langsung dari atas membuat langsung foto agak lebih tinggi sedikit. Berarti Penataran Agung semua kelihatan. Kelihatan ya. Kelihatan nih. Tidak masuk pura. Nanti alur-alur itu dibuatkan bersinergi adat dengan mudah-mudahan sudah diperdakan juga berkaitan aturan-aturan itu. Ya. Jadi masuk tidak boleh masuk pura, apa sanksi dan lain sebagainya. Kami di adat bersinergi menindaklanjuti perda itu. Itu. Kami di adat juga sudah membuat praram kaitan bagi wisatawan masuk ke pura kalau tidak menggunakan pakaian adat, tidak membawa canang, dilarang untuk sembahyang. Kadang-kadang ada umat Hindu dari India, kalau dari India itu datang ke Besakih untuk sembahyang, tapi menggunakan adat Bali, dipersilahkan dan membawa canang. Oh gitu. Bukan dari India aja Pak, Amerika juga banyak. Oke, banyak sekali. Amerika tapi juga, datang ke Besakih. Eropa juga saya dengar banyak. Oh begitu ya. Jadi pandang di sebelah barat rencananya. Di sebelah barat pesucian. Pesucian ya. Hampir sejajar dengan pelemahan Padma 3 pelemahannya di sebelah barat sejajar. itu sejajar. View-nya indah sekali. Tinggi jadinya. Ya nanti dibuat ketinggian. khusus ketinggiannya. Ya. Oh gitu. Yeah. Oh di sana ya. Oke. Nah, kira-kira dengan nanti jadinya ini Pak, penataan ini yang paling komplit misalnya. Ekonomi, terutama ekonomi warga Pak yang sudah sudah berdagang, sudah dari awal punya warung dan sebagainya, kan tetap jalan seperti biasa, tetap jalan ya. Bahkan Pak Gubernur memberikan hibah kepada pedagang-pedagang yang ada di Besakih 471 Pak Made. Berapa? 471 pedagang. Wih banyak juga. Baik itu kaki limanya, baik pedagang acungnya, kiosnya dan lain sebagainya. 471 pedagang yang ada. Itu semua direlokasi. Tagi pedagang acung pakai payung lebih kecil dibuatkan. Jadi serentak di tempat tidak boleh dia berkeliaran. Tidak boleh berkeliaran. Nanti ya tidak boleh. Jadi kalau kita mau beli jagung, beli kacang itu khusus di tempat ada yang jualan jagung kacang itu. Ini tidak bisa di tempat begitu keluar dari pura langsung ada dagang. Astungkare mudah-mudahan tidak. Gitu ya. Jadi lebih lebih tertib, lebih rapi, lebih hikmah, lebih betul-betul dan sebagainya. Kesakralan beliaunya betul terjaga. Ya. Nah, dengan adanya perbaikan ini manfaat yang paling Pak rasakan sebagai desa adat Besakih yang pengemong utama di Pura Besakih apa Pak?
asas manfaat yang kami dapat selaku pengomong Desa Adat Besakih tentunya. Di sisi lain manfaat sudah parkir itu jadi, kenyamanan keamanan pembedak itu yang sangat kekomplinan, berarti kan bisa ditekan kekomplinannya. Kadang-kadang Muspe Besakih pada saat Sabtu atau Minggu itu dari Menanga sudah macet. Betul. Macet dengan kelelahan pikiran dan semuanya itu kan juga kendala itu dan menimbulkan suatu kekomplinan. Ojek berkeliaran, dari mana datangnya ojek itu berkeliaran. Kalau sudah ada parkir tertampung itu salah satu menghindari kenyamanan akan terjaga. Itu satu. Yang kedua, bagi pedagang ini sudah terrelokasi. Yang pasti pedagang itu yakin dapat jualan. Karena keindahannya, view-nya dan lain sebagainya sudah tertata itu, yakin pedagang itu dapat jualan. Tidak semeraut serta-merta. Kami selaku pengempon desa adat, khususnya pura, tentunya membuat suatu aturan-aturan juga. Apa yang boleh jualan, apa yang tidak boleh. Biar tidak semeraut nantinya. Ya, biar tidak musik di dekat pura itu, lagu-lagu dan lain sebagainya itu. Biar tidak ada di tempat itu terjual. Ada aturannya gitu. Nah, saya juga ingin tahu yang lebih detail lagi Pak Jiro Mangku Berdesa. Seperti kita sering tempat-tempat objek wisata kita, apakah itu pura, apa pemandangan dan lain sebagainya, kamar kecil kita malahan mengecewakan. Di Besakih sudah dipikirkan itu Pak? Itu salah satu sering program pelindungan kawasan Pura Agung Besakih, salah satunya toilet. Toilet. Kalau piu pandang sudah terbentuk di pesucian yang sangat kumuh, begitu tidak cocok untuk disebut kamar kecil, kamar toilet itu sudah akan dibuat di lereng daripada piu pandang itu. Dan di kantong-kantong parkir pun di semua sudut sudah ada. Dan tulisan toilet itu sudah hilang. Dan tanah-tanah yang ada, bangunan toilet, WC dan lain sebagainya, pemerintah akan segera membebaskan itu. Oh gitu. Aku kalau sudah dibebaskan pemerintah berarti Nike wewenang pemerintah, tidak boleh Krama akan mendirikan toilet kembali. Ya, oh gitu ya. Sudah dibuatkan. Nanti kamar kecil itu luar biasa nanti sudah dibuatkan. Dan kalau dengan demikian Pak kan harus mengangkat apalah istilahnya petugas untuk membersihkan. Nanti kaitan petugas dan lain sebagainya Nike adalah wewenang dari pemerintah provinsi. Bagaimana pengelolaan berikutnya Besakih ini yang sudah tertata dan menghabiskan triliunan. Betul. Kalau tidak kita pelihara dan pemerintah tidak memelihara dengan aturan-aturan, kami selaku penjaga ini tentunya dengan aturan itu. Biar pemerintah membuatkan aturan bagaimana polanya nanti. Tidak dibebankan, artinya tapi tenaganya diambil dari desa adat. Astungkara bisa, harapan kami kan dari desa diambil semua. Pemeliharaan dan lain sebagainya dari pemerintah. Dari pemerintah, betul ya. Bagaimana bersinerginya pendapatan itu dari provinsi. Karena Besakih merupakan kawasannya strategisnya Provinsi Bali. Betul. Betul. Siapa yang tidak punya Besakih? Tidak satu kabupaten, melainkan strategisnya kawasan suci Provinsi Bali. Bali lah bertanggung jawab memelihara periangan itu. Oke. Begini, jumlah warga Pak di bawah Bendesa Adat itu berapa jumlahnya? Kalau jiwa hampir 14.000 jiwa. 14.000. Ya, sampai anak-anak. Kalau kakak yang masih utuh, kakak niki, kadang-kadang satu kakak itu 7 orang, ada nilai 2.856 kakak. 2.856. Berapa Banjar? 11 Banjar adat, 8 pemaksaan. 11 Banjar adat, 1 desa adat. 1 desa adat. Dan kami juga mempunyai perbekal 4 itu sebagian masuk Besakih. 2 kepala desa ya? Iya, ada kepala desa. Desa Besakih, desa Pempatan itu 2 Banjar itu kami ambil. Hampir 1000-an kakak. Jadi seluruh yang 11 itu pengomong utama ya sebenarnya? Pengomong utama. Utama. Oh banyak Besakih, juga. Ya. Lalu sistemnya ngayah di pura penapi Pak? Sistem apa seluruhnya apa giliran gitu? Ada sistem.
kami di pemerintahan desa adat dalam hal ini kami Bendesa disebut dengan Perda 4 tahun 2019 disebutlah pemerintahan desa adat dengan sistem ngaturan ayah itu di masing-masing Banjar itu kan ada Klian Banjar. Jadi di Klian Banjar ada pemaksaan. Pemaksaan itu ada prajuru pemaksaan yang ada 8. Betul. Itu juga pilihan dari unsur-unsur dadia. Dadia di Besakeh ini ada 36 dadia. Keseluruhan 36 dadia. Dari unsur pilihan di dadia itu muncullah prajuru pemaksaan. Dari prajuru pemaksaan itu seluruhnya adalah 149 pengayah. Itu nanti mepah berkaitan dengan pengayah itu. Oh gitu. Ya itu ayah-ayah berkaitan nyangre dan lain sebagainya. Nah, piodal atau karya-karya di Pura Besakeh itu kan mungkin sebagian atau seluruhnya saya tidak tahu itu. Dananya dari APBD juga, Pak. Kalau Besakeh menyebar daripada 26 komplek pura, kami sampaikan, itu tanggung jawab daripada kabupaten kota. Oh, sudah dibagi-bagi itu kabupaten kotanya. Khususnya di Pura Penataran Agung, itu tanggung jawab daripada Pemprov Bali. Pemda Bali. Upacara Banten seperti itu. Banten, seperti karya Taur Kabu Gedo dan karya Utara Turun Kabeh itu tanggung jawab daripada pemerintah Provinsi Bali. Oh, tanggung jawab. Iya. Skalanya. Skalanya kaitan dengan perehabannya itu pelinggi semua itu. Kalau persembahan ke beliaunya di skalanya itu tanggung jawab daripada pemerintah Provinsi Bali. Itu anggaran-anggaran. Nanti juga kekurangan itu dari dana punya. Contoh di tahun 2022 ini kira-kira menghabiskan 2,7 miliar. Dana yang akan dibantu kami adalah 1.697 juta. Oh, tidak seluruhnya full begitu? Nenten seluruh. Ada subsidi umat. Berarti itulah rasa memiliki. Umat rasa memiliki datang ke Besakeh. Jadi sisanya diambil dari Punia. Oh, harapan. Berarti mix itu. Jadi tidak begitu serta-merta. Kira full seluruhnya berapa habiskan Punia itu? Laporkan berapa? Setiap penyindapan kami sampaikan. Oh, gitu. Kami sampaikan atur piuning ke seluruh kabupaten kota. Baik itu kabupaten kota Medan Punia dan lain sebagainya. Kami sampaikan. Terbuka semuanya. Nah, dengan tertibnya nanti Besakeh itu tentu juga akan membawa dampak yang lebih baik bagi mentalitas masyarakat lah. Ya, mentalitas masyarakat setempat itu. Kalau umpamanya sebelumnya ada gayet-gayet liar dan lain sebagainya, sekarang dengan tertibnya ini kan itu akan bisa terkurangi saya pikir ya. Pasti bisa terkurangi. Kemudian yang kedua, dari segi ya namanya kita ngemong puro yang besar, yang utama barangkali bagi umat Hindu di Indonesia gitu, anggap mungkin di dunia barangkali, tentu juga akan memperbaiki mentalitas warga Bapak sendiri ya. Mindset itu ya, mindsetnya akan bisa berbeda. Ya, harapan Pak bagaimana itu harapan Pak biar karena pemerintah sudah memberikan dengan sarana prasarana yang sangat luar biasa, pendukung yang luar biasa lah. Yang ada itu ini merupakan bonus nih Pak Made. Bonus otomatis tamu itu kan berdatangan. Ya betul. Berdatangan Besakeh tidak bisa kami bendung. Dengan bonus itu biar masyarakat kami juga merubah mindsetnya. SDM-nya ditata dan lain sebagainya, komplainan lain sebagainya sudah kami juga membuat suatu aturan prarem. Oh gitu ya. Prarem sudah buat. Kalau ada pengecadan tamu pada saat nganter tidak dari tamu itu memberikan tulus ikhlas, ada sanksi. Oh gitu ya. Sanksi 1, 2, 3 sampai 3 itu diskor. Oh gitu. Sudah buat kami Prarem Desa Adat sudah buat aturan-aturan itu. Ya betul ya. Biar kita enggak konis kalau sudah ning dan lain sebagainya besoknya ngantar tamu aneh-aneh. Sampun. Mudah-mudahan dengan bonus begitu, Bapak Gubernur yang sangat luar biasa niki di Besakeh tidak terbayangkan Pak Made. Dengan master plan dari dulu di tahun 2021 inilah dengan abad 21 niki terwujud semua itu. Itu sejarah yang tidak bisa terlupakan Pak Made. Jadi baru tahun betul-betul merasakan. Niki abad yang sangat bersejarah.
kemungkinan abad 8 adalah Resi Markandeya sampai abad 15 dalam Watu Renggong, abad 21 ini penataan program pelindungan kawasan Pura Agung Besakih juga sejarah yang tidak terlupakan. Oke, sekarang kan yang sedang dianggaplah dibenahi oleh pemerintah kita kan yang sifatnya di luar, yang apa istilahnya ya, di luar pura lah gitu. Saya anggap di luar pura, di parkir, penataan margi, penataan relokasi pedagang. Yang di utama ini ada rencana perbaikan, Pak? Artinya di dalam pura sendiri? Itu program berikutnya. Ada itu memang direncanakan. Semua direncanakan. Apanya Pak mau robah lagi? Bukan dirubah, melainkan direhab. Oh, direhab. Direhab pembangunan yang sudah agak bocor, yang tidak sesuai dengan tatanan, kelihatannya itu biar satu kesatuan, 25 Pura Agung Besakih biar satu kesatuan. Tidak pakai batu. Batu hitam semua. Itu termasuk pura klan-klan itu, apa istilahnya? Tidak, itu Pedarman. Itu Pedarman itu. Kalau Pedarman 14 itu beda. Beda. Masuk 26 komplek pura, umat belum tata semua tahu. Yang termasuk komplek itu termasuk adalah Catur Lokepala, Widiknya, Catur Dale, Pura Penata Agungnya, titik tengahnya. Itu 26 komplek pura, itu akan serentak diperbaiki oleh Bapak Gubernur. Itu beliaunya sudah berjanji. Dan dari 26 komplek pura yang ada di Besakih, rutinitas dalam 2 minggu beliaunya nangkil. Oh gitu. 2 minggu nangkil. Berjanji secara sekali beliaunya. Berjanji menata Periangan. Jadi 26 komplek pura. Di luar Pedarman ya? Di luar Pedarman. Itu masuk Pura Agung Besakih. Kalau Pedarman itu yang perbaiki wargi Pedarman itu. Pedarman Suang-Suang, otonomi Suang-Suang itu Pedarmannya. Oh gitu. Catur Lawe juga, Catur Lawe kami sampaikan, Catur Lawe Idratu Pasa, Duko, Penyarikan, Pandai itu otonomi juga. Dari dana punya umat di sana, tetapi masuk bukan Pedarman itu, melainkan Catur Lawenya itu dari Pura Agung Besakih. Itu. Ada pertakon deh, ada nanya. Ya, di samping kan memang dari segi fisik kan maupun itu sebuah masukan bagus kami yang namanya itu rutinitas. Mungkin tahun-tahun yang lalu kami sudah selalu memberikan pemahaman. Kami Pinandita Pura Agung Besakih yang ayah itu tidak mungkin sebelum persembahan itu disembahkan ke beliaunya masa sesari diambil, tidak mungkin. Kami sudah sering mengasih pemahaman itu. Dan kebetulan mungkin anak-anak yang lancang, anak-anak yang di luar konteks kami, di luar pecalang kami tugaskan, kucing-kucingan ngambil sehari itu. Kami sudah panggil semua. Kami selaku pendesa sudah memanggil baik itu tata titi berkaitan dengan pelaksanaan umat sembahyang ke Besakih, menjaga etika itu penting sekali. Sudah kami sering mengasih pemahaman pinambite yang ada di Besakih. Kaitan itu kami terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Tentunya kami akan menindaklanjuti pertanyaan itu. Ada kesempatan tertentu kami sampaikan Pinandita Pura Agung. Pelayanan sekarang sudah agak mendingan. Saudara-saudara untuk dimaklumi ada di kameramen kami nanya bahwa pernah mengalami, mudah-mudahan tidak semuanya begitu. Sebelum Banten atau ayaban beliau diaturkan oleh pemangku, sesarinya hilang. Jadi sudah dijelasin tadi oleh Pak Bendeso, mudah-mudahan itu kasus yang lama lah itu. Kasus lama, lama kasus. Akhir-akhir ini sudah sering kami kasih pemahaman. Dan belakangan sudah mulai ditertibkan, jangan sampai ada kasus. Sebelum orang selesai ngelungsur Wasupada, Tirten Ide Betara, jangan sampai ngambil sesari. Betul. Nah, itu tak mungkin, apalagi baru sembahyang ngambil sesari, itu kan tidak etika di depan umat. Nah, itu. Kalau sudah diayam oleh ide pemangku, kan dan memang diambil sesarinya umat Pak, itu diambil sesarinya.
Nggih. Mangku istri, Mangku umpamanya istri udah tahu, ngambil dikumpulkan gitu. dikumpulkan. Ya, itu wajar. Pertanyaan yang sangat luar biasa itu Ya, salah satu nanti. Ya mudah-mudahan Nggih. jero mangku Nggih. Bendesa akan bisa menertibkan kalau memang Nggih, ada nggih. seperti itu. Pasti Ya, mudah-mudahan kaitan begitu. itu pasti kami akan. Ya oke. Jero mangku Bendesa Widiarte yang kami undang pada saat ini ngobrol soal penataan Boro Pesakeh. Silakan closing statement Pak. Sebagai penutup, apa yang Bapak harapkan untuk masyarakat umum, masyarakat Kediri di Bali pada umumnya maupun untuk warga Bapak sendiri. Silakan Pak. Kaitan penataan pelindungan kawasan Pura Agung Besakeh, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Bali yang sangat luar biasa. Ini abadi yang tidak terlupakan di abad 21 ini. Sudah berkali-kali dari dulu rancangan master plan itu tidak terwujud. Yang kedua, dengan penataan pelindungan kawasan Pura Agung Besakeh ini sudah terwujud, baik itu parkir, baik itu relokasi pedagang. Tentunya kami selaku pelayan umat dan umat yang hadir di Besakeh semakin aman, semakin nyaman, ketertiban, baik itu jalan kaki tidak terlalu jauh. Itu yang kedua. Yang ketiga, kaitan umat yang datang dengan program pelindungan kawasan Pura Agung Besakeh yang dalam proses tahapan pengerjaan di tahun 2022 ini, umat merasa kurang nyaman datang ke Besakeh, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena akan program pelindungan kawasan Pura Agung Besakeh ini akan diperbaiki. Siapa yang tidak punya Besakeh? Kalau sudah Besakeh kita diperbaiki, berarti Besakeh milik umat semua. Oke. Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Demikian obrolan kita dengan Jero Mangku Bendesa Adat Besakeh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang terpenting bagi kita, rakyat Bali harus bangga sebab sekarang akan dibangun, ditertibkan alur-alur kita untuk sembahyang ke Pura Besakeh. Yang pertama dibangun adalah tempat parkir yang memadai. Parkir yang memadai. Yang memadai, sangat-sangat memadai. Sangat memadai. Hampir sudah selesai 46%. Yeah. Ya betul Pak ya? Yeah. Mudah-mudahan akhir tahun ini akan bisa selesai tuntas. Yang berikutnya baru akan ditata kembali yang lain sehingga nanti kalau umat Hindu bersembahyang ke Besakeh akan lebih rapi, lebih tertib dan lebih hikmat. Sekian, terima kasih. Kita tutup dengan promo Santi. Om Santi Om.